Nah, untuk tema kali ini tentang murai batu terbaikmu akan hancur ya atau rusak ya teman-teman jika melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah murai batu itu teman-teman harus dirawat sebaik mungkin. Jangan sampai murai batu kita rusak gara-gara hal sepele. Nah, hal sepele apa? Nanti ada beberapa poin yang teman-teman perlu catat ya, perlu pahami untuk murai batunya agar tidak rusak atau hancur. Yang pertama teman-teman, salah rawatan ya. Murai batu salah rawatan ini menyebabkan murainya rusak ya, susah dikendalikan, susah disetting, nanti akan menjadi trouble. Dan ini trouble ini juga memiliki tingkat yang bisa menjadi tingkat fatal, jadi harus dipahami dan harus hati-hati benar-benar. Contohnya ketika murai batu kita yang harusnya mendapatkan perawatan A, tapi kita memberikan perawatan B. Ya simple contohnya satu saja, padahal ini banyak sekali tentang emosi dan birahi salah satunya, terus tentang cuaca yang harusnya tidak ada pengembunan saat mendung, saat habis hujan, tapi teman-teman embun kan ya. Nah ini bisa berdampak buruk, bahkan burung murai batunya bisa terjadi kefatalan karena bisa menjadi sakit nantinya. Terus yang harusnya diberikan solusi A, teman-teman berikan solusi B. Contohnya ketika murai batu kita sudah emosinya sudah pas, sudah tinggi, tapi kita masih tambah dengan ulat Hongkong, pemberian ulat Hongkong saat lomba. Nah ini akan menjadi trouble dan masalah yang tidak gampang dan tidak sepele, karena kalau terus-terusan bisa berdampak fatal atau buruk. Nah itu dari segi rawatan. Jadi ini banyak banget ya kita bisa melihatnya. Untuk murai batu yang rusak itu sebenarnya kesalahan dari pemiliknya. Yang kedua, tidak konsisten ya atau teratur dalam pemberian pemberian nutrisinya untuk murai batu kita dalam perawatan ya. Jadi beda, salah rawatan dengan tidak konsisten itu berbeda. Kalau salah rawatan kita yang improve memberikan tapi salah. Karena kita tidak mengenal dari karakter burung murai batu, kita asal saja ada teori di YouTube ya, kita ambil saja, kita terapkan, padahal murai batunya berbeda. Tentu karakter dan caranya berbeda, tapi kita mengaplikasikannya sama. Nah ini yang salah. Itu yang dua, tidak konsisten atau teratur dalam pemberian Kalau biasanya pagi jam 6 ya setiap hari jam 6, jangan sampai terlambat atau sering terlambat. Ini bisa menjadi masalah serius, jadi harus dipahami ya. Kalau soal jumlah itu bisa menyesuaikan keadaannya, asalkan teman-teman paham karakternya. Kalau terlalu gacor di rumah ya nya bisa dikurangi. Kalau burungnya mengembangkan bulu ya nya ditambah ya. Seperti itulah pola untuk mengenal murai batu, mengenal karakternya itu ya metode manpack yang paling tepat. Metode manpack itu ya ada mental, nutrisi, rawatan, ambisi atau ego, dan karakter. Terus yang kedua itu, yang ketiga jangan digoda-goda. Jadi untuk murai batu di rumah ya sering banget saya bilang jangan dipancing-pancing, apalagi menggunakan MP3 dengan suara yang memancing murai batunya sampai bengok-bengok atau ngelawan, nembak-nembak saat di rumah. Nah ini tidak dianjurkan. Ini poin-poin yang ketiga. Jadi untuk murai batu yang di rumah biarlah istirahat, jangan diganggu-ganggu. Nanti kalau teman-teman ganggu, nilai faktornya juga akan menurun. Taruhlah persentase faktor seharusnya 70% karena teman kuda-kuda, jadi turun 30 dan seterusnya. Jangan dipancing-pancing menggunakan MP3 ya untuk murai batunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada ambisi lomba. Nah ini murai batu juga jangan terlalu over dilombakan. Kalau untuk murai batu ya cukup 1 bulan sekali. Saya berbicara tentang murai batu pada umumnya, tidak minoritas murai batu. Memang ada murai batu yang seminggu sekali digeber, tapi itu kecil kemungkinan dan pasti ujung-ujungnya juga akan rusak. Jadi harus hati-hati. Kalau kita yang ingin bermain panjang, orientasinya lama, ya silahkan menggunakan metode manpack, terutama tentang keempat ya, tentang ego dan ambisi, biar
murai batunya benar-benar top perform dalam lomba ya. Jadi ketika kita melombakan, mengonteskan itu biasa masuk juara 1, itu harapannya ya, atau target utama. Terus di sini ada ngetrek burung. Nah, kenapa saya tidak menganjurkan ngetrek burung? Ada yang kelima ya, ngetrek burung. Itu karena kita lupa waktu biasanya. Kalau teman-teman bisa menjamin bahwa murai batu saya trek cukup 8 menit, setelah itu selesai dikerodong, silahkan. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menjamin bahwa waktu 8 menit atau 10 menit selesai, mending jangan di trek. Saran saya jangan. Kalau untuk murai batu lomba ya, kalau untuk murai batu lomba jangan sesekali ngetrek kalau tidak bisa menjamin jadwal waktu 8 sampai 12 menit lah. Kita kasih jeda agak lama sedikit. Nah, itu tidak boleh. Itu juga bisa berdampak buruk dalam murai batu, entah dari kinerja nanti, terus dari habit kebiasaan dia, dari tingkat karakter, dari mental, itu juga pasti akan terganggu. Terus yang ke-6 ya, penempatan yang salah. Nah, ini juga menjadi kunci. Teman-teman menempatkan murai batu di samping murai yang lebih gacor, lebih tua dan lebih neken, itu juga berbahaya. Atau sampingnya kacer dan lain sebagainya, itu juga bisa berdampak buruk pada murai batu teman-teman. Meskipun tidak semua murai batu demikian, tapi mayoritas pasti terganggu ketika murai batu kita yang setnya untuk ke lapangan sudah kita set, sudah kita tinggikan untuk EF nya sudah kita setut, tinggal gendong juara, ternyata di rumah sudah digembosin oleh burung lain yang dekat dengan penyimpanan kita. Jadi kalau untuk saran saya untuk murai batu yang memang orientasinya untuk kontes atau untuk lomba, mending disterilkan, entah itu dari pemasteran ataupun dari burung murai batu lain. Kalau untuk pemasteran bisa sesayup-sayup aja ya, seperti halnya biasa. Tapi kalau pemasteran yang baru itu berpengaruh pada murai batu kita. Kalau pemasteran yang terbiasa itu tidak begitu ya, bahkan terkadang malah ada yang ditempel, itu bagus. Dalam artian pemasteran itu harus benar-benar memang pemasteran dia pada hari biasa. Jangan sampai contoh hari tanggal 30 lomba 28 atau 29 teman-teman ganti pemasteran yang beda, yang baru datang, yang lebih gacor di dekat burung murai batu yang sudah di set. Ini salah, jangan ya, nanti malah rusak. Terus yang terakhir ada gacor di rumah. Nah, untuk murai batu yang setnya untuk ke lomba jangan dibiarkan gacor di rumah teman-teman, nanti di lapangan tidak akan kerja maksimal. Kiranya cukup ya teman-teman. Nah, itu hal-hal itulah hindari biar murai batu teman-teman tidak rusak atau tidak hancur ya. Kita masuk ke penutup.